analisis cost volume profit menekankan hubungan timbal balik antara biaya, jumlah yang terjual, dan harga, di mana dapat menyatukan semua informasi keuangan perusahaan. Analisis cost volume profit dapat menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi tingkat dan besarnya masalah ekonomi pada suatu divisi yang sedang dihadapi dan untuk membantu menunjukkan solusi yang diperlukan. Selain itu, analisis cost volume profit memungkinkan manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan memeriksa dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya pada laba. Analisis cost volume profit merupakan bagian integral dari perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Break-even point in units. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik labanya itu sama dengan 0. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita bisa fokus pada pendapatan operasional. Analisis cost volume profit berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam komponen laba. Karena kita melihat analisis cost volume profit dalam hal unit yang terjual, kita perlu menentukan komponen tetap dan variabel dari biaya dan pendapatan sehubungan dengan unit. Jadi, ketika kita mengatakan biaya variabel, berarti semua biaya yang meningkat karena banyak unit yang dijual, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya tidak tetap variabel, dan biaya penjualan variabel dan administrasi. Demikian pula biaya tetap termasuk overhead tetap dan penjualan tetap dan biaya administrasi. Nah, using operating income in cost volume profit analysis. Laporan laba rugi ini kita bisa nyatakan dalam persamaan operating income sama dengan sales revenues dikurang variable expense dikurang fixed expense. Nah, pendapatan operasional ini termasuk pendapatan dan pengeluaran dari operasi normal perusahaan. Sedangkan pendapatan bersih itu adalah pendapatan operasi dikurangi pajak pendapatan. Setelah kita memiliki ukuran unit yang terjual, kita dapat memperluas persamaan operasi pendapatan dengan menyatakan pendapatan penjualan dan biaya variabel dalam hal jumlah unit dolar dan jumlah unit. Dengan ungkapan-ungkapan ini, persamaan pendapatan operasi menjadi operating income sama dengan price dikali number of unit sold dikurang variable cost per unit dikali number of unit sold dikurangin sama total fixed cost. Nah, misalnya kita ditanya berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau mendapat untung 0, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan mengatur laba operasi menjadi 0 dan kemudian menyelesaikan persamaan pendapatan operasional untuk jumlah unit. Nah, misalnya asumsi sebuah perusahaan dia menjual 1000 unit dengan harga $400, maka di sini didapat penjualannya $400.000. Nah, variable expense-nya $325.000, sehingga kita tahu contribution margin yaitu sales dikurang variable expense $75.000. Nah, lalu kita kurangin sama fixed expense, maka kita akan memperoleh operating income. Nah, perusahaan ini kita tahu kalau misalnya dia jualnya harganya $400 per unit. Biaya variabelnya kita dapat $325 per unit. Kita tahu dari mana sih? Yaitu $325.000 ini kita bagi sama 1000 unit, yaitu unit yang kita jual. Makanya kita dapat $325 per unit. Biaya tetapnya itu ada 45.000. Nah, maka titik impasnya kita bisa masuk ini ke persamaan. Nah, di sini 0 karena kan kita mau kan titik impas kan. Kita masukin di sini 0. Terus ini harga jualnya 400 dikali unit dikurangin $325 dikali unit. Ini yang tadi biaya variabel per unitnya dikurangin sama biaya expense-nya. Nah, setelah dihitung maka kita akan memperoleh hasil unit sama dengan 600. Nah, di sini maksudnya berarti perusahaan harus menjual 600 unit untuk menutupi semua biaya tetap dan variabel. Nah, setelah kita sudah menemukan ini, kita juga bisa di-compare sama laporan laba ruginya. Kita bisa masukin buat nyocokin bener gak sih hasilnya nanti untuk mendapatkan titik impas. Nah, di sini kita jual tadi 600 unit dikali harga jualnya tadi $400. Nah, terus dikurangi sama variable expense-nya itu $325 per unit dikali sama 600 unit. Nah, dikurangi sama fixed expense. Nah, maka bener nih kita dapat operating income-nya 0. Oke. Jadi dengan jual 600 unit ini kita bisa menghasilkan laba 0. Nah, pintasan untuk menghitung unit impas. Untuk lebih cepat menghitung titik
misalnya si Apple ini mengenakan biaya $0,99 untuk mengunduh sebuah lagu. Biaya variabelnya termasuk pembayaran kepada perusahaan rekaman dan lainnya, total sekitar $0,95. Ini berarti bahwa si Apple ini memperoleh margin kontribusi sebesar $0,04 untuk setiap pembelian dan pengunduhan. Margin kontribusi rendah per unit yang harus mencakup semua biaya tetap, berarti bahwa si Apple ini pada dasarnya adalah bisnis impas. Jika kita mengganti harga satuan kontribusi untuk harga dikurangi biaya variabel unit dalam persamaan pendapatan operasi dan menyelesaikan sejumlah unit, kita memperoleh persamaan fundamental berikut. Nah, number of unit sama dengan fixed cost dibagi unit contribution margin. Nah, salah satu caranya adalah dengan membagi total margin kontribusi dengan unit yang terjual dengan hasil $75 per unit, yaitu kita dapat dari $75.000 dibagi 1.000 unit. Cara keduanya itu kita bisa menghitung harga dikurangi biaya variabel per unit, yaitu $75 per unit yang didapat dari $400 dikurangi sama $325.000. $400 ini yang harga jual, $325 ini yang biaya variabel per unit. Nah, untuk menghitung jumlah unit impas untuk perusahaan ini, kita bisa menggunakan persamaan ini yang tadi, yang fixed cost dibagi unit contribution margin. Kita udah dapat angka-angkanya, kita tinggal masukin 45.000 nya itu fixed cost-nya, terus dibagi $400 itu harga jualnya, dikurangi 325 ini biaya variabel per unit, makanya $45.000 dibagi $75 kita dapat 600. Kita masuk ke unit penjualan dibutuhkan untuk mencapai target laba. Analisis cost volume profit memberi kita cara untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan penghasilan yang ditargetkan. Nah, di sini ada contoh nih, misalnya si perusahaan ini ingin mendapatkan si operating income-nya ini $60.000. Nah, maka berapa banyak sih unit yang harus dia jual buat dapetin si operating income yang $60.000 itu? Nah, kita masukin nih ke persamaan yang tadi kan. Kalau yang tadi kan 0 karena kan kita cuma mau sampai balik ke titik impas. Ini kita mau dia dapat $60.000. Makanya di sini kita masukin $60.000, harga jual dikali unit, terus harga variabel per unit dikali unit dikurangin sama fixed expense-nya. Makanya kita bisa dapat unitnya ini 1.400. Atau kita bisa juga nih pakai cara yang tadi, yang number of unit sama dengan fixed cost dibagi unit contribution margin. Nah, fixed cost-nya ini kan 45.000. Nah, kita tambah $60.000 ini kan karena kan kita mau dapetin operating income-nya $60.000. Nah, kita bagi sama contribution margin. Contribution margin ini harga jual dikurangin sama harga variabel per unit. Makanya sama kan, unitnya kita sama-sama hasilnya tuh dapat 1.400. Lalu kita tinggal masukin deh ke laporan laba ruginya. Sales yang kita jual 1.400 dikali 400, lalu kita kurangin sama variable expense-nya itu 325. Kita kali sama 1.400 dapatnya 455.000. Kita dapat contribution margin dikurangin sama fixed expense. Nah, bener kan, kita dapat operating income-nya ini $60.000. Kita masuk ke yang ini. Cara lain untuk memeriksa jumlah unit ini adalah dengan menggunakan titik impas. Seperti yang telah diperlihatkan tadi, si perusahaan harus menjual 1.400 mesin potong rumput atau 800 lebih dari volume impas, yaitu 600 unit. 600 unit ini kalau misalnya tadi kalau kalian tuh mau coba hitung titik impasannya itu kita harus jual 600 unit. Nah, makanya itu kita bisa mendapatkan keuntungan $60.000. Margin kontribusi per mesin pemotong rumput adalah $75. Nah, kita bisa mengalihkan $75 ini dengan 800 mesin pemotong rumput yang di atas titik impas, sehingga kita bisa mendapatkan laba $60.000. Nah, misalnya jika 1.500 mesin pemotong rumput dan bukannya 1.400 yang dijual, maka berapa banyak sih laba yang akan kita peroleh? Nah, perubahan dalam unit yang terjual ini adalah peningkatan 100 mesin pemotong rumput dan margin kontribusi unitnya itu $75. Dengan demikian, keuntungan itu akan meningkat $7.500 yang didapat dari $75, yaitu si contribution marginnya kita
kita kaliin sama yang si selisih ininya tadi 100 unit. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke penghasilan yang ditargetkan sebagai persen dari pendapatan penjualan. Nah, asumsikan perusahaan itu ingin mengetahui nih jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk memperoleh laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan ini adalah harga yang dikalikan dengan jumlah yang dijual. Nah, ini kita juga tinggal masukin aja ke persamaan. Ini 0,15 itu 15% ya. 15% kan tadi kan kita mau kan. Terus udah gitu ini harga jual persatuannya, ini harga jual kali per unit, harga variabel per unit kali unit dikurangin sama fix tadi. Nah, makanya kita dapat unitnya ini 3000. Nah, untuk 3000 mesin pemotong rumput yang kita udah dapat ini nih, total pendapatannya itu 1,2 juta. Kita dapat dari mana sih? Yaitu $400 harga jual persatuan ini kita kali sama 3000 unit. Nah, keuntungan ini dapat dihitung tanpa menyiapkan laporan laba rugi. Ingat bahwa di atas titik impas margin kontribusi per unit adalah laba per unit. Nah, titik impasnya ini 600 mesin pemotong rumput. Jika 3000 mesin pemotong rumput dijual, maka akan ada 2400 mesin pemotong rumput di atas titik impas. Yang 3000 unit dikurangin sama 600. Oleh karena itu, laba sebelum pajaknya adalah $180.000 atau kita dapat dari $75 dikali 2400 unit yang merupakan 15% dari penjualan. Kita bisa buktiin dari $180.000 dibagi $1.200.000. Nah, kita masuk ke after tax profit targets. Nah, secara umum pajak penghasilan ini dihitung sebagai persentase dari pendapatan. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangi pajak dari pendapatan operasi atau laba sebelum pajak. Ini rumusnya, net income itu sama dengan operating income dikurang income tax. Income tax ini tax rate dikali operating income, yang nantinya di sini operating income dikali 1 min tax rate, atau operating income ini sama dengan net income dibagi 1 min tax rate. Nah, jadi untuk mengkonversi laba setelah pajak menjadi laba sebelum pajak, cukup bagi laba setelah pajak dengan 1 dikali tarif pajak. Anggaplah perusahaan si Witir ini ingin mencapai laba bersih $48.750 dan tingkat kenaikannya 35%. Untuk mengkonversi target laba setelah pajak menjadi target laba sebelum pajak, nah kita bisa selesaikan dengan angka ini. Kita tinggal masukin nih ke rumus yang tadi kan. Ini tinggal masukin $48.750 sama dengan operating income ini yang tadi 0,35 dikali sama operating income. Nah, makanya kita ntar dapat operating income-nya itu 75.000. Setelah itu, ini kita untuk mengetahui nih berapa unit sih yang harus kita jual. Ini pakai rumus yang tadi ya. Rumus yang fixed cost dibagi contribution margin. Nah, jadinya kan kita kan tadi kan dapat nih operating income-nya kan harus segini nih. Nah, terus makanya kita tambah sama si fixed cost-nya dibagi contribution margin yang harga jual per unit dikurangi sama harga variabel per unit. Makanya kita tahu nih unit yang harus kita jual tuh harus segini buat dapetin si net income-nya $48.750. Kita masuk ke break even point in sales dollar. Nah, dalam beberapa kasus ketika menggunakan analisis cost volume profit, manajer mungkin lebih suka menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan daripada unit yang dijual. Ukuran unit yang terjual ini dapat diubah menjadi ukuran pendapatan penjualan hanya dengan mengalihkan harga unit dengan unit yang terjual. Dalam hal ini, variabel penting adalah penjualan, sehingga pendapatan dan biaya variabel harus dinyatakan dalam dolar, bukan unit. Nah, untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai persentase lebih tinggi daripada jumlah penjualan per unit. Nah, contohnya, misalkan harganya itu ada $10 dan biaya variabelnya ini $6. Tentu saja sisa margin kontribusinya itu $4, yaitu 10 dikurang 6. Nah, jika 10 unit terjual, total biaya variabelnya itu makanya $60, yaitu didapat dari $6 dikali 10 unit.
Atau karena setiap unit yang dijual menghasilkan $10 dari pendapatan dan memiliki $6 dari biaya variabel, kita dapat mengatakan bahwa 60% dari setiap dolar dari pendapatan yang diperoleh disebabkan oleh biaya variabel, yaitu $6 dibagi $10. Dengan demikian, dengan fokus pada pendapatan penjualan, kita dapat mengharapkan total biaya variabel $60 untuk pendapatan $100. 0,60 dikali $100. Oke, kita lanjut ke formula untuk titik impas dalam satuan itu bisa dilihat di sini ya. Kalian bisa baca. Nah, lalu habis itu kita masuk ke profit targets and sales revenue. Nah, misalnya muncul nih pertanyaan ini, berapa banyak pendapatan penjualan yang harus si Witir hasilkan untuk mendapatkan laba sebelum pajak sebesar $60.000? Kita tinggal masukin nih sales fixed cost dibagi sama contribution margin. Nah, fixed costnya kan $45.000 ditambah $60.000 nih yang mau kita capai kan, dibagi sama contribution margin 0,1875. Nah, ini dapat dari mana sih? Nah, ini tuh ada di perhitungan. Jadi rasio biaya variabelnya itu dia $325.000 atau si biaya variabelnya kita bagi sama $400.000 itu dapat 0,8125. Itu buat rasio biaya variabel. Nah, untuk dapetin yang 0,1875 atau rasio margin contribution ini yang 0,8125 tadi kita kurangkan dengan 1, makanya kita dapat 0,1875. Nah, hasil salesnya itu kita peroleh $560.000. Jadi si perusahaan ini harus mendapatkan pendapatan sebesar $560.000 untuk bisa mencapai target laba $60.000. Nah, titik impas di sini adalah $240.000. Penjualan tambahan sebesar $320.000 itu dari $560.000 kita kurangin sama si titik impas tadi nih $240.000. Makanya yang harus diperoleh di atas titik impas. Misalnya, jika pendapatan penjualan itu $540.000 dan bukan $560.000, bagaimana laba yang diharapkan itu akan terpengaruh? Nah, peningkatan pendapatan penjualan $20.000 akan menyebabkan penurunan laba $3.750 itu kita dapat dari si contribution margin 0,1875 kita kaliin sama si selisihnya $20.000, makanya kita dapat $3.750. Kita masuk ke multiple product analysis. Nah, perusahaan telah memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput. Sebuah mesin pemotong rumput untuk dijual dengan harga $400 dan mesin pemotong kuda untuk dijual seharga $800. Departemen Pemasaran yakin bahwa 1.200 mesin pemotong rumput dan 800 mesin pemotong dapat dijual selama tahun yang akan datang. Nah, pengontrol ini telah menyiapkan proyeksi penerimaan berikut berdasarkan perkiraan penjualan. Jadi si pengontrol ini dia buat proyeksi penerimaannya nanti seperti ini, sehingga kita harus memperhatikan nih bahwa pengontrol telah memisahkan biaya tetap langsung direct fixed expense dari biaya tetap umum common fixed expense. Nah, di mana biaya tetap langsung ini adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan dihindari jika produknya itu nggak ada atau nggak dibuat. Nah, sedangkan biaya tetap umum common fixed expense ini adalah biaya tetap yang tidak dapat dilacak ke produk dan akan tetap merata jika salah satu produk dihilangkan.